Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Pak seperti kebetulan Ramadan mau jadi kepayahan jadi salah. Apa? Mungkin namanya orang berbeda. Ya Bu, biar undang nih supaya sama-sama repek. Pak, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus Musala Darul Ulum Komplek Munan Blok B Garut. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara dan saudari, pemuda dan pemudi, wartawan dan wartawati yang saya cintai pada malam yang berbahagia ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sutur rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke musala yang kita cintai, tak lain dan tak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kepada Allah, semoga salat wajib yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Semoga salat sunat yang kita kerjakan, apakah sunat tarawihnya, apakah sunat witirnya, apakah sunat rawatibnya, apakah sunat tahajudnya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Dan amin ya rabbal alamin. Begitu juga ibu-ibu dan bapak-bapak bersedekah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan surganya bagi orang yang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kirimkan kepada kelompok umat Islam sedunia, kepada pemimpin umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan, sampai sekarang ini diberikan oleh Allah ilmu yang tinggi, sains, teknologi, zaman serba canggih. Bapak saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, judul ceramah kita pada kesempatan ini, pada malam yang berbahagia ini adalah 5 macam manusia yang akan masuk ke neraka jahanam. Ini ada suatu cerita Bapak Saudara di dalam kitab Duratul Nasihin. Rasulullah berdialog dengan seekor kalajengking. Yang kalajengking itu panjangnya antara timur dengan barat dan lebarnya antara bumi dengan langit. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya kalajengking, siapakah yang mencari di neraka jahanam itu? Ada 5 ya Rasul. Yang pertama, siapa yang mencari ya Rasul? Apa kata Rasul? Yang pertama yang saya cari karena kalajengking itu adalah seseorang yang enggan melaksanakan salat. Sebab salat, kata Rasul, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Diibaratkan musala ini, berapa tingkat pun yang kita buat, walaupun sampai mencakar langit ke-7, tetapi pondasinya kurang kuat, maka musala tersebut akan runtuh. Begitu
begitu juga tentang salat tadi. Salat kita tidak pernah melaksanakannya. Ibadah-ibadah lain kita laksanakan. Apakah salat sunat takbir? Apakah salat sunat witirnya? Apakah salat sunat rawatibnya? Apakah salat sunat tawajudnya? Tetapi yang salat yang 5 waktu sehari semalam itu, ada yang tidak melaksanakan salat. Kalau seandainya kita, bagaimana kata Rasulullah? Satu kamara itu munisal. Salatlah kamu seperti aku salat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur. Kalau nggak bisa tidur, ada kanan, ada kiri. Kalau nggak bisa, dengan mata. Kalau nggak bisa, dengan hati. Kalau tidak bisa, mati saja. Awak semayang semuanya. Kalau seandainya kita lihat bagaimana Rasulullah itu menyebut salat ke Sidratul Muntaha yang 50 kali sehari semalam, sedangkan disediakan oleh Allah siang dan malam cuma 24 jam. Bisakah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain itu? Ke WC Bapak nggak bisa, ke kantor Bapak nggak bisa, ke pasar tidak bisa, kemanapun kita tidak bisa. Kenapa? Karena waktu diberikan oleh Allah siang dan malam cuma 24 jam, Pak. Lebih bisa Pak antar Pak, Bu. Yang 50 kali sehari semalam itu sudah dikurang 5, tinggal 5 kali sehari semalam, masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Bagaimana itu? Apakah kita mencintai Rasulullah atau tidak? Ini ada satu cerita. Ada seorang sahabat Rasulullah, anaknya sakit-sakit saja. Sudah kemana saja dia berobat, ke dokter dia berobat, tidak mau sembuh. Ke paranormal tidak mau sembuh juga. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya sakit-sakit saja ya Rasulullah. Tolong ubah anakmu ya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu apa kata Rasulullah? Dosa saya yang kemarin, dosa saya yang akan datang, dosa saya yang sekarang sudah diampunkan oleh Allah. Kita saja tidak saudara Nabi, kita saja tidak pemilih Nabi, kita saja tidak tetangga Nabi. Kenapa kita tidak mau melaksanakan salat yang 5 waktu semalam? Banyak yang meninggalkan sholat, Pak. Lebih-lebih di waktu hari, Pak. Apa nama Pak? Yang Bapak tanggung, Pak? Dia di musibah itu ada. Banyak. Ujian saya dasar kemarin. Lalu apa kata yang sahabat tadi, yang ibu tadi? Ya Rasulullah, anak saya tolong sehatkan ya Rasulullah. Tapi saya kalau sehat anak saya nanti, saya berjanji sama Rasulullah. Apa janji kau? Seandainya sehat anak saya akan minum teh yang Pak. Lihat Pak, di saat babuku dimasukkan seketik ke kolak, lihat mak Bu. Pak, apa 2 tubuh buku tadi dimasukkan nasi seketik, lihat mak Pak. Tak kata lo makan. Walaupun gulai ayam, walaupun ikan nila, tak kata lo makan. Lalu apa kata sang ibu tadi? Ya Rasulullah, atau jangan yang lain seperti ini ya Rasulullah. Ada kata Rasulullah. Apa? Besok siang hari ada rumah di tepi pantai itu, rumah bertingkat, sedan mengkilat, anak berpangkat, uang berlipat, semuanya ada di sana. Ada bapak, ada ibu, ada mertua, ada paman. Tetapi kata Rasulullah, isi di dalam rumah itu dia tidak pernah melaksanakan salat sekalipun. Padahal kalau apabila air hujan turun, tampuan air itu atau yang sudah tu minum angka awak tadi lasamu awak mau minum tanya dia mah air minum apa? Kita nggak salat, suami salat, yang istri nggak salat, sama lalu terdiam bebas.
Sedangkan apa kata Rasul? Kalau seandainya kalah akal oleh, kalau saya kalah akal oleh nafsu, itu lebih rendah daripada kaki coba ya. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat tadi yang dekat Allah. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan sholat itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Al-Quran, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang melalaikan sholat, tidak sholat satu kali saja, sudah dicap menjadi orang kafir. Itu yang pertama. Sisi orang yang enggan melaksanakan sholat akan dimakan oleh seekor kalajengking yang besarnya antara bumi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah ditanya kepada kalajengking, siapa lagi yang kau cari di neraka jahanam itu? Yang kedua adalah seseorang yang durhaka terhadap ibu bapaknya. Ibu di saat melaksanakan puasa Ramadan, lai apa-apaan bu, lai ibu-ibu aku meminta maaf terhadap orang tua ibu dan bapak. Lewat. Kalau indah ibu minta maaf sama orang tua atau ibu dan bapak, ibu puasa dan puasa ibu tidak diterima oleh Tuhan. Ada 3 amalan yang tidak diterima oleh Allah itu. Lalu yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jangan kamu terima amalan siapa apabila dia durhaka terhadap ibu bapaknya. Yang kedua, jangan kamu terima seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Yang ketiga, jangan kamu terima seseorang hamba yang bermusuhan dengan tetangganya, bermusuhan dengan keluarganya, bermusuhan dengan tetangganya, bermusuhan dengan kaum kerabatnya. Jangan kamu terima. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata khatirun. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Lain minta maaf karena tadi boleh Pak, Bu. Ibu waktu masuk bulan puasa, lain minta maaf terhadap suami Bu. Kecil, udah maafkan aku ya. Udah kita kalian maafkan aja nak. Kecil lo kalian mah dulu ya sayang, tanto sayang. Kalian kalau sayang, anak cie sayang, anak dua aman, anak tiga abang. Tidak mudah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, Pak, apa kata Rasulullah? Seluruh malaikat gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Seluruh doa dikabulkan oleh Allah. Dan satu kata saya itu tadi, kalau seandainya kita durhaka terhadap ibu bapa dan durhaka terhadap suami, bermusuhan dengan tetangga, nah, ada benar sehari sih. Ikut sampai berbulan-bulan Pak. Kecil Pak, putih tulang-tulang dalam buah. Ada namanya bodoh, ada kasih sungguh. Lemo saudara jalan Pak. Ada saudara. Neraka jahanam itu kalau saya campakkan sedikit zarah ke bumi, hancur bumi. Itu awak kamu tak mau. Tak benar. Itu yang kedua, seseorang yang berkata terhadap ibu bapa. Lalu ditanya oleh Rasul, yang ketiga siapa lagi yang cari neraka jahanam itu? Yang ketiga adalah seseorang yang enggan membayar zakat. Bu, lama dia bertanya, Bu, galak saya nanti buat saya jam soal kita Pak. Sepatu raya lah Pak, tadi Pak. Ada apa dah ya? Zakat kita Pak. Ada, Pak Pak. Capek handphone Pak. Lain Pak. Yang zakat fitrah itu yang perlu diwajib dibayarkan bukan asnaf yang mapan Pak. Yang perlu kejar Rasulullah fakir miskin. Fakir nak dosa anak miskin. Orang yang dekat
dengan tetangga kita, dengan kaum kerabat kita yang ada di sekitar ini, Pak. Itu perlu di zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu 10 ekor bare. Ibu makan bare solo, ya Pak. Sudah itu orang meminta zakat fitrah, ibu bagi bare dulu. Kurang aja ibu atau tidak, Pak? Jadi awal makan apa? Ibu makan bare dulu, ibu zakat fitrah bare solo. Itu aja ibu. Jadi orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada tadi nih fakir miskin. Tetapi orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah itu ada itu. Yang pertama orang kaya. Kalau apa yang ibu ambil zakat fitrah pada orang kaya, sama menambah kasih di buluan. Habis itu apa? Atau dia akan abu dia jatuh. Nyampu jangan habis. Yang kedua lah kurang kilo. Ada ibu lagi ada zakat fitrah kilo. Siku banyak maaf Pak, saya sakit. Ikut enak Pak, jago mana ada cepet. Oh sudah kau. Yang kedua deh orang gila. Yang ketiga orang yang standar, yang saling sewa, tak boleh zakat fitrah. Jadi aku bertanya Pak, Ustaz atau orang itu bertanya aku, ya Ustaz, orang itu lah tua, inyo minta zakat fitrah kamu, tapi inyo tidak melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam do. Nah inyo tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan do, inyo meminta zakat fitrah, bah pada pihak bapak jadi ngomong, ya gitu kan? Ya Pak. Kalau jago, awaki jaga cek guru. Seandainya kita berikan zakat fitrah bagi orang yang tidak melaksanakan salat, dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dengan zakat fitrah itu diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan dia salat 5 waktu sehari semalam lebar. Mudah-mudahan inyo puasa di bulan Ramadan untuk kita bisa kemudian. Kita berdoa sesangkan baik ini Pak. Ya Pak. Itu kemana Pak? Ada cek Pak. Yang zakat harta, ibu dah mana lagi Pak? Kalau apa yang ibu ambil nak membayar zakat fitrah, baju berayu lah dibalik, sepatu rayu lah dibalik, ada Pak. Kue rayu lah dibalik. Zakat fitrah dari tergantung amal kuasa ibu atau kamu atau bumi jurani. Kalau bumi enggak, kalau ini enggak. Lama di zakat fitrah bu Pak, anak capek. Itu aduh. Yang zakat fitrah, yang zakat mal ini, zakat harta ini sudah sampai sini, sudah sampai 2,5%, tidak dia keluarkan. Ini ada ceritaku. Seorang yang kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, motornya mewah, semuanya mewah. Dia orang pejabat semuanya, tetapi dia tidak bayarkan zakat mal tadi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, lututnya sakit Pak. Dibawa ke Singapura untuk berobat. Kecil dokter Singapura. Ini kaki apa ini sakit ya? Iya Pak, iya je. Sakit yo, sama kananku, motorku gak rata seperti Pak. Iya je. Barang biaya dokter sampai 10 juta. Pitih kenapa bu? Sampai 10 juta pitih ya Pak? Ayam sebelah kiri kan rata sedikit lain sampai 10 juta. Sudah tuh pasang barang dokter hanya cuma namanya 100 juta. Coba bayang Pak, kan dibayar juga Pak. Jadi harta tadi kalau tidak kita keluarkan di dunia ini dilihatkan oleh Allah, di akhirat pun kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan membayar zakat, orang yang ingin membayarkan zakat fitrahnya, dia akan tergantung amal ibadahnya antara bumi dengan
payah seorang puasa 4 nak bayar zakat fitrah. Kalau lain anak ibu sabalun hari raya hidupnya, sabalun katin naik mimbar, ibu wajib membayar zakat fitrah. Itu pentingnya untuk membersihkan diri awak bapak. Diri awak dosa, dosa ketik banyak, dosa kata banyak, baru tu membarasiannya. Mari kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah seorang yang suka minum arak dan judi. Ini cerita sedikit aja Pak. Waktu ada seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Dinar. Malik artinya raja, bin Dinar artinya uang. Malik raja bin uang. Pak, pada suatu hari dia setiap minggu dia adakan pesta di rumahnya, minuman keras, judi dan sebagainya. Pada suatu hari datang seorang tua renta ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kecil pengawal itu nyuka masuk, yang orang tua renta, stop, tidak boleh Pak masuk. Bos saya dalam keadaan acara sekarang, acara minum keras. Lalu ditanya oleh orang tua renta, Pak pengawal, boleh saya tanya? Yang Malik bin Dinar itu apakah dia seorang merdeka atau seorang hamba Allah? Lalu dijawab oleh pengawal, dia adalah seorang yang merdeka. Betul kata orang tua kita, merdeka dari aturan Allah. Dia tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah. Dia tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah. Apakah sholatnya, apakah puasanya, apakah zakatnya, apakah naik hajinya ke Mekah, dia tidak melaksanakannya. Tetapi yang dosa yang dia kerjakan, apa yang dilarang Allah, dia kerjakan. Itu orang yang merdeka di aturan Allah tadi. Tetapi kalau seandainya dia hamba Allah, kata orang tua kita tadi, dia akan melaksanakan apa yang diperintah Allah itu. Sholat 5 waktu dia laksanakan 5 kali sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, apa yang diperintah Allah dia laksanakan, apa yang dilarang Allah dia hentikan. Itu seorang hamba Allah, kata orang yang tua kita tadi. Lalu pada saat itu ditanya oleh Malik bin Dinar, ditanya tadi, itu Pak, apa seorang merdeka? Merdeka aturan Allah, merdeka aturan manusia. Manusia tidak berbuat tidak. Kita harus ablu minanas, ablu minallah. Berhubung baik dengan manusia dan berhubung baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Pak, malam harinya Malik bin Dinar itu mimpi ya Pak, dilempar ke neraka oleh malaikat Malik. Pagi harinya dilihat seluruh tubuh badannya, kepalanya terkelupas kulit kepalanya, terkelupas kulit tangannya, terkelupas kulit badannya, terkelupas kulit kakinya semuanya Pak. Pada saat itu sadar sesadar-sadarnya, dia tobat setobat-tobatnya, dia tinggalkan rumah mewahnya, dia tinggalkan hartanya oleh Malik bin Dinar itu, dia masuk kepada Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dia tobat sedalam-dalamnya, dia tobat melaksanakan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, tidak akan mengulangi perbuatan yang jahat itu, perbuatan minuman keras itu. Yang minuman keras itu walaupun kita main sedikit, walaupun kita banyak, ya tetap haram hukumnya Pak. Judi pun seperti itu. Jangan judi saketik nama kedo untuk kecil Pak, duduk kau sambil bangkut, itu kerajaan Pak. Ya Pak, kok judi kok? Rajanya judi, Nah, itu yang kabeh Pak. Yang terakhir, akhirnya bagaimana Pak? Yang Malik bin Dinar itu dia seorang ulama. Lalu ditanya sahabat, hei Malik bin Dinar, kamu seorang ulama? Iya. Kenapa kamu nggak senyum? Kenapa saya senyum? Mimpi saya dilempar oleh malaikat Malik, terkelupas kulit saya. Saya sadar saya tidak mampu lagi. Kalau seandainya masuk ke neraka lebih parah daripada ini lagi. Oh yang kata Malik bin Dinar. Kalau mudah-mudahan Pak, di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Mulai dari awal Ramadan kata Rasulullah, bukan kita Pak muslim-musliman tanggal 21 kita
tarawih. Tanggal 22 kita tidak tarawih. Tanggal 23 kita tarawih. Tanggal 24 kita tak tarawih. Tanggal 25 kita tarawih. Tidak boleh itu, Pak. Kita mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, terakhir ini adalah malam maghfirah. Mudah-mudahan Allah menjawab doa kita, mudah-mudahan diberikan keampunan oleh Allah, dan Allah memberikan kita surganya bagi orang puasa adalah surganya pintu rayyan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Pak, seseorang yang berbicara, yang saya cari ke dalam apa tadi kata seseorang yang berbicara dalam masjid masalah urusan dunia. Contoh saja, Pak, orang azan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyo mengece, nyo gala, nyo mempakece ulang, nanti bekon di wasiane, yang wasiane itu terbuat dari api narkoba, Pak. Mudah-mudahan yang limo tadi, Pak, mudah-mudahan tidak ada dawa di sekolah. Mudah-mudahan saya doakan kepada Allah, hidup dalam beramal, mati dalam keadaan beriman. Saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.